sambutan yang ketujuh dari Ketua DPD Provinsi Banten, Bapak Redi Darmana SH. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Dinas Kota Tangerang, Bapak Ujang. Alhamdulillah pagi ini bisa hadir, karena beliau selalu sibuk kayaknya kalau saya lihat. Yang saya hormati Ketua Apindo, Bapak Haji Ismail. Alhamdulillah bisa hadir juga. Yang saya hormati Presiden Direksi PT Istem dan Aktem beserta seluruh jajarannya atau stafnya. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Ketua Dewan Pimpinan Nasional Bapak Indah Munaswar yang diwakili oleh Bapak Purwanto SHMH. Yang saya hormati Ketua DPC kita yang telah kita kenal lama, Bapak Haji Abu Bakar HYSAG SHMH. Terlalu panjang ini. Juga ada sekjennya Bapak Haji Gandhi, Ibu Kabid. Terima kasih bisa hadir pada pagi hari ini dalam acara Ruta yang ke-18 di PT Istem. Alhamdulillah kita bisa hadir bersama dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mungkin kita sudah dengar semua tadi, baik dari Pak Kadis, Ketua Apindo, Ketua DPN, bahwa kita sebagai serikat pekerja, juga perusahaan harus saling sama-sama bermitra yang baik, kalau perlu bisa seperti keluarga. Perusahaan bisa hidup, pasti harus ada karyawan. Karyawan juga bisa bekerja, harus ada perusahaan. Nah, di sini baik bahwa Ruta ke-18 adalah menjalin hubungan yang baik dalam hubungan industrial. Yang jelas untuk pengurus yang baru, mungkin ada yang sudah pintar ataupun yang baru belajar, harus tahu dulu fungsi dan serikat pekerja untuk anggota kita di PT atau di perusahaan masing-masing. Fungsi serikat pekerja adalah satu, membela, melindungi hak-hak anggota atau pekerjanya dari aturan-aturan yang memang akan menjadikan anggota kita ini dengan pengusaha-pengusaha yang, mohon maaf ya, apabila ada pengusaha-pengusaha yang tidak mentaati aturan. Karena banyak di kita, apalagi daerah Akong, aturan tidak jalan, tidak dipakai. Dan kepala dinasnya udah berapa kali kita suratin juga kayaknya diem aja. Kabupaten, bukan kota Tangerang ya, kabupaten. Nah, alhamdulillah kalau di kita ini serikat pekerja juga pengusahanya, saya sangat yakin di sini benar-benar terjalin kemitraan, terjalin hubungan industrial yang sangat harmonis. Sehingga tadi kita dengar dari Presiden jelas bahwa kemampuan PT Istem sekarang luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat PT Istem. Nah, di sini sekali lagi, jangan sampai tadi fungsi peran serikat pekerja bahwa melindungi, membela hak-hak pekerja, juga meningkatkan kesejahteraan karyawannya. Tetapi jangan lupa, perusahaan pun harus kita bela. Karena perusahaan ini sawah ladang kita. Tanpa perusahaan, jujur kita, inilah kehidupan kita di dunia ya. Meskipun yang di atas yang mengatur. Tapi perusahaan harus kita jaga. Sehingga kalau bisa anak cucu kita ke depan masih bisa bekerja di perusahaan PT Istem. Karena tidak selamanya, kata Pak Kadis tadi, semua orang pintar IT. Tidak selamanya orang akan bekerja menjadi PNS. Ada juga yang bekerja sama kayak kita.
sebagai pekerja pabrik. Tapi nggak usah gengsi juga, pekerja pabrik ini juga sampai saat ini berkontribusi untuk negara. Tanpa pengusaha, tanpa pabrik, negara Indonesia pun juga, mohon maaf, pajak, segala macam itu diambil dari pekerja juga pengusaha. Sehingga bisa menimbulkan negara kita maju. Meskipun tadi katanya agak kocar-kacir negara kita ya Pak Kadis ya. Tapi mudah-mudahan nanti dengan presiden yang baru, mudah-mudahan negara kita bisa lebih baik lagi. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Amir yang sebagai ketua sudah demisioner, juga kepada Bapak Maijir yang terpilih supaya bisa meningkatkan etos kerja yang baik di perusahaan PT Istem. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, sambutan berikutnya dari Ketua DPC FSPI Kota Tangerang, Bapak Haji Abu Bakar, HSAG SHMH, sekaligus dimohon untuk membuka acara Ruta ke-18 SPA FSPI PT Istem. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang sama-sama kita banggakan, kita hormati, kita cintai Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang, luar biasa bisa hadir di acara kita. Ini saya nggak tahu nih bagaimana cara menghubunginya nih, ya. Karena ini istimewa buat kita. Juga yang kita banggakan, kita hormati, kita doakan mudah-mudahan selalu sehat Al-Afiyah ya, Ketua DPK Apindo Kota Tangerang ya, mitra sekaligus musuh ya. Ya, dulu pernah kita boikot kantornya, tapi ternyata musuh juga tetap akrab gitu. Dan yang sama-sama kami dari jajaran pimpinan DPC, DPN bangga sekali ya dengan direksi ya atau direktur PT Toray Istem beserta jajaran direksi dan manajemen yang hadir pada hari ini, dan juga kita di Kadis kita didampingi oleh Kabid HI. Jadi kalau urusannya kusut-kusut dikasih yang cantik ke kita gitu. Jadi mau ngomel udah adem duluan. Ya, tapi Pak Gandhi nggak ngaruh itu. Dan yang saya banggakan, mudah-mudahan ini selalu sehat walafiat ya. Ketua DPN kita sekaligus di sini hadir bukan sekedar wakil ini, wakil tapi rasa ketua DPN. Karena memang kita ada kegiatan di DPN, beliau yang kita tugaskan ya. Ya, karena kondisi ketua DPN kita masih sampai hari ini belum bisa jauh dari tempat tidur ya. Dan wabil khusus Panglima Serikat Pekerja Serikat Buruh Banten. Ini dulu zaman Bu Atut yang paling rewel ini, tapi juga dipanggil khusus ya, sahabatnya Pak Andika juga. Jadi FSP ini sekalipun komunitasnya terbatas, tapi pengaruhnya oke punya lah gitu, yaitu Ketua DPD kita, mudah-mudahan sehat walafiat ya. Saya juga didampingi oleh jajaran pimpinan DPC
ada Pak Raden Sugandi SH, Pak Kasiran, dan seluruh tim. Sekarang kelihatannya bajunya gagah di belakang, karena dapat seragam. Saya nggak dapat seragam, tapi mirip-mirip sih. Dan tentu saja kita semua bersyukur bahwa dengan kepemimpinan SPA yang lama ini, yang dikomandoi oleh Al-Mukarram ya, Al-Ustadz Amir Mahmud. Tadi Pak Kadis kaget, loh kok ada menteri luar negerinya zaman Orde Baru nih katanya. Giliran dengar lagi ternyata yang menggantikan Major Nasution, ini bintang 5 katanya. Jadi rupanya ISTM ini orang-orang hebat nih Pak. Ini luar biasa, alhamdulillah ya. Jadi saya atas nama Ketua DPC beserta jajaran terima kasih atas segala bakti ya, yang sudah disampaikan, sudah dilakukan, berkarya besar bersama jajaran manajemen, sehingga tadi dibacakan oleh Direktur ya, Toray ISTEM kondisi terakhir hari ini ya, ISTEM kita ya. Dan tentu saja kita semua terus dengan kepemimpinan yang baru nanti, seperti harapan Pak Kadis tadi, mudah-mudahan akan lebih baik lagi ke depan. Karena saya sudah harus menutup dan membuka sekaligus, jadi saya juga mau balas pantunnya Pak Kadis. Nah, ikan sepat, ikan gabus. Nah, lebih cepat, lebih bagus. Satu saja saya ingin berpesan bahwa ke depan, menyambung tadi disampaikan oleh Presidir, juga Ketua Apindo, Kadisnaker kita tidak sekedar bersaing dengan sesama pekerja atau teman kita, tapi kita akan bersaing dengan robot. Ya. Sekarang kita sudah bisa dengar bahwa robot melayani mulai dari tempat tidur sampai restoran. Bayangkan, saya beruntung sudah punya istri. Bayangkan besok bisa jadi orang sudah malas cari bini itu, pakai robot. Nggak ada istilah lagi poligami itu, mau beli berapa juga bisa. Hebatnya sampai di situ. Tadi Ketua Apindo kita justru nanya ke saya, ya terus kalau semuanya robot gitu, terus anak cucu kita nanti mau ngapain? Gitu. Saya berkelakar aja. Sekarang Elon Musk sudah bikin coupling di planet Mars, jadi buka produksi di sana aja katanya, biar orang bisa pindah ke sono. Ya memang artinya bahwa kita justru berpikir saat ini apa yang harus dilakukan ke depan untuk anak-anak kita. Dan kita juga bersyukur bahwa Toray khususnya ISTEM sampai hari ini mungkin menggunakan robot belum banyak ya. Ya hampir mungkin masih menggunakan tenaga kita ya 80%. Kita tidak tahu ke depan ya. Ya, produksi Xiaomi saya lihat teman mengirimkan dokumennya, hampir 90% semuanya robot. Bayangkan ya, semuanya robot ya. Ya artinya bahwa kita sebagai serikat pekerja, tantangan ini harus bisa kita mensikapinya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, tadi juga Pak Kadis nyindir-nyindir ke saya, gimana nih investor katanya. Soalnya waktu demo kemarin saya juga ikut mengkritisi Pak Kadis nih. Gimana nih Kota Tangerang kok pariwisata dan jasa gitu. Mau pariwisatanya di mana? Cisadane doang kan gitu. Kalau cuma Cisadane aja naik perahu paling berapa orang yang pariwisata. Susah kalau Kota Tangerang dibilang pariwisata. Ya tapi kan itu sudah jadi kebijakan pemerintah kota gitu.
Ya, makanya kita berpikir bagaimana menghadirkan investor di Kota Tangerang ini sehingga benar-benar ya anak-anak kita nanti punya kesempatan yang sama seperti kita. Walaupun mungkin ya 50-50 lah, ada robot, ada kita. Makanya saya kemarin, karena saya juga kuasa hukum ya Petras Korea Konsorsium Indonesia, mereka butuh lahan, saya dapat di Karawang 1040 hektar, mau bangun kawasan seperti BSD. Artinya walaupun kita serikat buruh, serikat pekerja, saya ketua serikat pekerja, juga ikut berpikir apa sih yang harus kita lakukan untuk ya, Indonesia ke depan. Ya. Nah oleh sebab itu kepada ya jajaran pimpinan SPA yang baru nanti, ya, saya lihat moto ini sudah sangat luar biasa, mendekati sempurna. Ya. Soliditas. Ya. Solid di sini bukan sekedar ketahanan internal, tapi juga eksternal. Ya. Sekaligus dua yang harus kita garis bawahi, kemajuan perusahaan dan kesejahteraan pekerja. Jangan dibalik. Ya. Harus perusahaan dulu kita dorong, kita bangun, kita majukan, baru bicara kesejahteraan. Nah oleh sebab itu kepada Bung Mejir, kami dari pimpinan cabang maupun pusat ya, menitipkan di pundak Anda bagaimana mengelola organisasi ini sehingga mampu berhadapan dengan perkembangan zaman dan juga memajukan perusahaan. Terima kasih. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Ruta ke-18 Serikat Pekerja Anggota PT ISTEM resmi saya buka. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara pembukaan Ruta ke-18 SPA FSPI PT ISTEM telah selesai dilaksanakan. Kami mengucapkan selamat mengikuti acara Ruta ke-18. Untuk kelancaran acara, kami mohon kepada Bapak Asep untuk bisa memimpin doa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin undangan yang terhormat, mari sejenak kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara Ruta yang ke-18 ini diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala wa sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab, khususan jami'il FSPI PT ISTEM wa husnul maqasid wa daf'il bala wa tulal umur. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pembawa acara, kami sampaikan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Acara selanjutnya adalah foto bersama
Setelah foto bersama, para hadirin dipersilakan untuk meninggalkan ruangan ini dan melanjutkan dengan coffee break di ruang olahraga. Dan jika ada yang berkepentingan lain, dipersilakan juga untuk meninggalkan ruangan. Selanjutnya adalah foto bersama oleh Makasih ya. Aduh, main jam nih. Warahmatullahi wabarakatuh. Peserta dinyatakan quorum. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang paripurna ke-1 dibuka. Ada 3 agenda di dalam sidang paripurna pertama. Yang pertama, penetapan jadwal acara ruta. Yang kedua, penetapan tata tertib ruta. Dan yang ketiga, pemilihan dan penetapan pimpinan ruta. Masuk di agenda pertama, penetapan jadwal acara ruta. Saya akan bacakan 10.00 sampai dengan 10.15 kopi break. 10.15 sampai dengan 11.45 sidang paripurna pertama. 1. Penetapan jadwal acara ruta. Kedua, penetapan tata tertib ruta. Ketiga, pemilihan dan penetapan pimpinan ruta. 11.45 sampai dengan 13.00 istirahat dan makan siang atau isoman. 13.00 sampai dengan 14.30 sidang paripurna kedua. 1. Laporan pertanggungjawaban pengurus periode 2021 sampai dengan 2024. 2. Pandangan umum. Ketiga, penetapan komisi-komisi. Keempat, sidang komisi-komisi. 14.30 sampai dengan 16.00 sidang paripurna ketiga. 1. Laporan hasil sidang komisi dan penetapan hasil sidang komisi. 16.00 sampai dengan 16.15 kopi break. 16.15 sampai dengan 17.45 sidang paripurna keempat. 1. Laporan hasil pemilihan Ketua SPA FSPI PT Islam. 2. Pemilihan Sekretaris SPA FSPI PT Islam. 17.45 sampai dengan 18.45 istirahat dan makan malam atau isoman. 18.45 sampai dengan 20.00 sidang paripurna kelima. 1. Pemilihan middle formatur. 2. Sidang middle formatur. 20.00 sampai dengan 21.00 sidang paripurna kelima. 1. Laporan hasil sidang middle formatur. Kedua, demisioner pengurus periode tahun 2021 sampai dengan 2024. 3. Pelantikan pengurus periode tahun 2024 sampai dengan 2027. 21.00 sampai dengan 22.00 penutup. 1. Sambutan Ketua SPA FSPI PT Istem. 2. Sambutan DPC FSPI Kota Tangerang. 3. Doa penutup. Setelah saya bacakan jadwal acara, kita mengikuti sesuai jadwal acara atau fleksibel. Baik, jadwal acara penetapan jadwal acara ruta dinyatakan fleksibel dan SK-nya akan dibacakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat umum anggota 18 SPA FSPI PT Istem Kota Tangerang, 7 Agustus 2024. Keputusan Rapat umum anggota 18 SPA FSPI PT Istem nomor KEP 1/Ruta 18
FSPI-Istem-2024 tentang jadwal acara rapat umum anggota 18 SPA FSPI PT Istem. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, rapat umum anggota 18 SPA FSPI PT Istem menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Ruta 18 SPA FSPI PT Istem tentang pengesahan jadwal acara Ruta 18 SPA FSPI PT Istem. Pertama, jadwal acara Ruta SPA FSPI PT Istem adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, jadwal acara Ruta 18 SPA FSPI PT Istem adalah merupakan pedoman atau pegangan yang harus ditaati peserta Ruta 18 SPA FSPI PT Istem dalam melaksanakan sidang-sidangnya. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Tangerang pada tanggal 7 Agustus 2024. Pimpinan sementara rapat umum anggota 18 SPA FSPI PT Istem, Ketua Iwan Kurniawan, Wakil Ketua Diki Lutfi, Sekretaris Kastira. Terima kasih. Baik, lanjut di agenda kedua, penetapan tata tertib ruta. Sebagaimana kita ketahui di dalam LPJ ada sebuah rancangan tata tertib ruta yang akan kita sahkan bersama, tetapkan menjadi tata tertib ruta. Saya akan bacakan. Apakah mau dibacakan satu persatu pasal demi pasal atau gimana? Maksudnya kesimpulan gimana? Poin utamanya dari jadwal tersebut seperti apa itu Pak? Jadi dari awal seperti apa sampai akhir. Jadi kesimpulannya apa gitu? Itu poinnya gimana? Dibacakan dulu ya pasalnya. Mungkin bab dan pasal-pasal saja, mungkin isinya tidak kita bacakan. Bab sama pasal. Setuju. Pasal-pasal ini gitu. Setuju? Setuju. Baik, dibacakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rapat umum anggota 18 SPA FSPI PT Istem Kota Tangerang, Tangerang 7 Agustus 2024. Rancangan tata tertib rapat umum anggota 18 SPA FSPI PT Istem. Bab 1, Pasal 1 umum. Pasal 2 dasar. Bab 2, kekuasaan, tugas, dan wewenang. Pasal 3, kekuasaan. Pasal 4, tugas dan wewenang. Bab 3, peserta. Pasal 5, peserta ruta. Pasal 6, jumlah peserta. Bab 4, hak dan kewajiban peserta. Pasal 7, Pasal 8, kewajiban peserta. Bab 5, alat kelengkapan ruta. Pasal 9, alat kelengkapan. Pasal 10, pimpinan ruta. Terus ya, kalau terkait nama saya Pak Maizin, terkait hal-hal pasal-pasal yang krusial ya jangan senang dilewat, karena pengetahuan kita semua, karena kalau dilewat mungkin kita anggap gampang saja untuk menghindari sesuatu yang akhirnya terkait pimpinan ruta yang dibacakan saja,
sekretaris juga dibacakan saja, dan media informatif juga dibacakan saja. Ya mungkin itu usulan dari saya. Ya, terima kasih Bapak Manajer. Mungkin nanti akan dibacakan yang terkait untuk masalah yang ada kita di dalam acara saja ya. Baik, mungkin yang dimaksud dari Bapak Manajer mungkin ada yang dibacakan terkait dengan yang dianggap penting ya untuk kita sama-sama kita ketahui untuk masalah di dalam sidang kita. Yang pertama mungkin untuk masalah pimpinan duta, nanti untuk juga pasal 11 komisi-komisi, mungkin saya bacakan yang inti-intinya saja ya. Jadi tadi terima kasih kepada Bapak Manajer atas usulannya, yaitu yang pertama yang dianggap hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian kita semua, khususnya kepada anggota sidang. Yang pertama adalah pembentukan atau pemilihan sekretaris. Yang kedua adalah pembentukan middle formatur. Kalau nanti yang menyangkut ini tolong nanti dibacakan oleh Pak Rifki. Ada lagi nggak? Coba tanya yang lainnya. Apa masih ada dari peserta yang ingin disampaikan? Ada nih Pak Wakil. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Pak Sudeno. Mungkin dari pasal-pasal yang ada nanti diambil pasal berapa aja, nanti bisa kita nyimak pasal mana yang dibacakan, pasal mana yang bisa dibacakan. Jadi kita konfirmasi semuanya ke sini dan nanti kita bisa nyimak semuanya. Mungkin saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya bacakan ya. Untuk kelanjutan tadi bab 5 alat kelengkapan duta, pasal 9 alat kelengkapan, pasal 10 pimpinan duta. 1. Pimpinan duta dipilih oleh dan dari peserta di dalam sidang paripurna ke-1. 2. Pimpinan duta berbentuk presidium terdiri dari 1 orang dari unsur DPC FSPI Kota Tangerang sebagai pendamping dan narasumber. 2. 1 orang dari pengurus harian, 1 orang dari perwakilan anggota. 3. Pimpinan duta merupakan satu kesatuan yang bersifat kolektif. 4. Pembagian tugas di antara pimpinan duta diatur presidium. 5. Pimpinan duta bertugas untuk 1. Memimpin sidang-sidang dan atau rapat-rapat selama duta. 2. Menjaga kelancaran sidang-sidang atau rapat-rapat. 3. Menegur dan mengadakan tindakan disiplin terhadap peserta yang menghambat jalannya persidangan. 4. Menetapkan dan mengesahkan keputusan sidang. 6. Dalam melaksanakan duta dibantu oleh panitia duta. Untuk pasal 11 komisi-komisi, rapat umum anggota membentuk komisi-komisi yang terdiri dari Komisi A, Komisi Pertanggungjawaban, Komisi Program Kerja, Komisi Rekomendasi. Komisi dapat membentuk sub-sub komisi sesuai dengan kebutuhan. 3. Jumlah anggota komisi dibagi secara proporsional sesuai peserta duta. 4. Komposisi pimpinan komisi sekurang-kurangnya 3 orang yang terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, dan 1 orang sekretaris. 5. Pimpinan komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dalam rapat komisi. 6. Pembagian tugas di antara pimpinan komisi diatur oleh pimpinan komisi. 7. Komisi-komisi bertugas untuk memusyawarahkan serta mengambil keputusan hal-hal yang ada dalam ruang lingkup tugasnya. 8. Laporan komisi disusun oleh pimpinan berdasarkan pendapat, saran, dan tanggapan para anggota komisi. Untuk selanjutnya dilaporkan dan disahkan dalam sidang paripurna. 9. Untuk tugas-tugasnya komisi dibantu panitia.
Pasal 12 sidang-sidang dan rapat-rapat. Pasal 14 sahnya persidangan. Ini langsung ke pasal 19 pemilihan sekretaris. Setiap anggota pasal 12 ini judulnya ya. Ini terkait yang tadi baru dibacakan. Yang langsung diloncat. Kita bacakan 12. Pasal 12 sidang-sidang dan rapat-rapat. Pasal 14 sahnya persidangan dan rapat. Pasal 15 tata cara pengambilan keputusan. Bab 7 tata cara permusyawaratan dalam sidang-sidang dan rapat. Pasal 16 permusyawaratan dalam sidang-sidang. Pasal 17 interupsi. Pasal 18 sidang risalah sidang-sidang. Bab 8 tata cara pemilihan dan persyaratan menjadi pengurus pimpinan SPA FSPI PT ISTEM periode 2024 sampai dengan 2027. Pasal 19 pemilihan sekretaris. Setiap anggota SPA baik laki-laki maupun perempuan yang hadir dalam ruta dapat dan dicalonkan memilih dan dipilih sebagai sekretaris SPA apabila memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 35. Poin 1, untuk memilih sekretaris, ketua terpilih wajib mengajukan 3 nama calon sekretaris yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 kepada pimpinan rutan. 2. Calon sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipilih secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil oleh setiap peserta yang memiliki hak suara. 3. Calon yang mendapatkan suara terbanyak pertama ditetapkan menjadi sekretaris SPA. 4. Dalam hal terdapat 2 calon memperoleh suara yang sama, maka dipilih kembali secara langsung, bebas, dan rahasia, dan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan menjadi sekretaris SPA. 5. Sekretaris terpilih bertindak selaku sekretaris formatur. Pasal 20 tata cara pemilihan formatur SPA FSPI PT ISTEM. Untuk melengkapi kepengurusan SPA FSPI PT ISTEM dibentuk tim formatur. 2. Tim formatur sebagaimana diatur pada ayat 1 terdiri dari ketua, sekretaris terpilih, dan 3 orang anggota formatur. 3 orang anggota formatur sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dipilih secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil oleh peserta yang memiliki hak suara. 4. Setiap peserta ruta yang memiliki hak suara berhak mengusulkan hanya 1 bakal calon anggota formatur atau kalcatur dalam kertas usulan yang disediakan oleh panitia. 5. Kalcatur yang memperoleh suara terbanyak pertama sampai ke-5 ditetapkan sebagai calon anggota formatur atau catur untuk dipilih secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil oleh peserta yang memiliki hak suara. 6. Catur yang mendapat suara terbanyak pertama sampai dengan ke-3 ditetapkan sebagai anggota formatur. Bab 7 dalam memilih dan menetapkan personalia kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tim formatur harus berpedoman pada ketentuan pasal 35 AD/ART FSPI. 8. Keputusan tim formatur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan rutan. Bab 9. Pernyataan demisioner dan pengukuhan pengurus SPA FSPI PT ISTEM. Pasal 1 pernyataan demisioner. Pasal 22 pengukuhan dan pelantikan. Bab 10 pergantian antar waktu. Pasal 23 pergantian pengurus antar waktu. Bab 11 ketentuan penutup. Pasal 24. Setelah saya bacakan, apa ada ingin perubahan untuk pasal demi pasal?
Baik, kita sepakati untuk rancangan tata tertib ruta kita sahkan menjadi tata tertib ruta. Dan SK-nya akan kami bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Rapat Umum Anggota 18 SPA FSP PT Istem nomor KEP 2/18/FSPI/Istem/2024 tentang tata tertib Rapat Umum Anggota 18 SPA FSPI PT Istem. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Umum Anggota 18 SPA FSP PT Istem menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, mengesahkan tata tertib ruta 18 SPA FSP PT Istem sebagaimana terlampir dalam keputusan ini. Kedua, tata tertib ruta SPA FSP PT Istem sebagai pedoman dan pegangan bagi pimpinan sidang dan peserta ruta 18 SPA FSP PT Istem. Ketiga, keputusan ini berlaku ditetapkan sampai dengan ruta 18 SPA FSP PT Istem. Keempat, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya berdasarkan musyawarah mufakat dalam ruta 18 SPA FSP PT Istem ditetapkan di Tangerang pada tanggal 7 Agustus 2024. Pimpinan sementara Rapat Umum Anggota 18 SPA FSP PT Istem, Ketua Iwan Kurniawan, Wakil Ketua Diki Lutfi, Sekretaris Kasiran. Terima kasih. Lanjut di agenda ketiga, pemilihan dan penetapan pimpinan ruta. Sebagaimana kita ketahui, pimpinan ruta ada 3, yang pertama dari unsur DPC dan 1 unsur pengurus harian dan 1 dari unsur pengurus perwakilan anggota. Apa kita sepakati pimpinan sidang sementara kita tetapkan menjadi pimpinan tetap? Lanjut, sepakat, lanjut. Silakan Pak Siswanto. Nama saya Siswanto ya, mungkin dikarenakan pimpinan sidang sementara saat ini sudah memenuhi unsur, 1 dari unsur DPC, yang kedua dari unsur pengurus harian, yang ketiga dan dari unsur perwakilan anggota. Jadi kepada rekan-rekan peserta ruta, bagaimana kalau kita pimpinan sidang sementara kita jadikan pimpinan sidang tetap? Gimana? Coba mungkin ada yang lain pendapat dari para peserta, silakan. Baik. Pemilihan dan penetapan pimpinan ruta kita tetapkan, pimpinan sidang sementara kita tetapkan menjadi pimpinan tetap ruta. Dan SK akan kami bacakan. Keputusan Rapat Umum Anggota 18 SPA FSP PT Istem nomor KEP 3/ruta 18 KEP FSP Istem/2024 tentang pimpinan Rapat Umum Anggota 18 SPA FSP PT Istem. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Umum Anggota 18 SPA FSP PT Istem menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan ruta 18 SPA FSP PT Istem tentang pengesahan pimpinan ruta 18 FSP PT Istem. Pertama, personalia ruta 18 SPA FSP PT Istem berjumlah 3 orang dengan komposisi sebagai berikut. 1. Ketua merangkap anggota.
Bapak Iwan Kurniawan. 2. Wakil Ketua Merangkap Anggota Bapak Diki Lutfi. 3. Sekretaris Merangkap Anggota Bapak Kasiran. Kedua, tugas dan wewenang pimpinan Ruta 18 SPA FSP PT Istem adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib Ruta 18 SPA FSP PT Istem. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan Ruta 18 SPA FSPI PT Istem. Keempat, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya berdasarkan musyawarah mufakat dalam Ruta 18 SPA FSPI PT Istem ditetapkan di Tangerang pada tanggal 7 Agustus 2024. Pimpinan sementara Rapat Umum Anggota 18 SPA FSPI PT Istem, Ketua Iwan Kurniawan, Wakil Ketua Diki Lutfi, Sekretaris Kasiran. Terima kasih. Baik, masuk ke agenda selanjutnya. Di sini ada jadwalnya untuk istirahat atau makan siang. Kita lanjut atau makan siang dulu. Baik, setelah kita sepakati bersama, waktunya kita lanjut. Untuk petugas OC harap absensi. Baik, terima kasih. Melihat dari berdasarkan absensi, peserta dinyatakan quorum. Sidang paripurna kedua dibuka. Pertama, laporan pertanggungjawaban pengurus periode 2021 sampai dengan 2024. 2. Pandangan umum. Ketiga, penetapan komisi-komisi. Dan keempat, sidang komisi-komisi. Masuk di agenda pertama, laporan pertanggungjawaban pengurus periode 2021 sampai dengan 2024. Untuk itu, Saudara Bapak Amir Mahmud, kami persilakan untuk maju ke podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang paripurna yang terhormat. Jadi untuk kepengurusan 2021 sampai 2024, bila mana ada yang bertanya, ya silahkan. Insya Allah saya jawab. Singkat padat ini. Ya, sama-sama kita tahui untuk di LPJ juga ada untuk program-program kerja kita, laporan yang dalam periode 2021 atau 2024. Di sini apa mungkin kita langsung masuk ke pandangan umum ya. Di agenda kedua, pandangan umum, ya mungkin di sini dari pandangan umum ini apa ada masukan atau pertanyaan yang mungkin dikira tidak jelas yang mungkin ada di dalam LPJ itu terkait untuk pertanggungjawaban pengurus periode 2021-2024, dan kami beri waktu 10 menit. Untuk laporan dari pengurus, apa emang perlu dibacakan per bidang atau cukup? Ya, silakan Pak Taret. perkembangan
Ini Pak. Ini banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arya dari perwakilan Sipas ini. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Ketua terkait masalah perkembangan pengangkatan karyawan Pak. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau yang sudah membaca LPJ di situ ada halaman 46 kalau nggak salah ya. Untuk perkembangan pengangkatan karyawan atau bahasa kerennya rekrutmen ya. Rekrutmen. Ya insya Allah tadi pun saya dari pagi tadi mendapatkan informasi pimpinan sudah tanda tangan. Insya Allah mulai tanggal 16, betul tanggal 15 ya. Ya jadi tanggal 16 sudah keluar SK. Jadi untuk tahun ini memang itu lambat ya. Tapi proses di situ sedang berjalan katanya ya. Mungkin cukup katanya. Ya terima kasih. Ya apa? Ya terima kasih Pak. Perkenalkan nama saya Sulis dari Departemen Basic, selaku perwakilan Basic Departemen Briefing Pak. Di sini yang ingin kami pertanyakan adalah setiap kali kami koordinasi perwakilan, kami selaku perwakilan anggota itu selalu mengajukan untuk perbaikan suhu di area kerja, terutama di departemen produksi Pak, khususnya di mungkin departemen briefing dan departemen spinning. Nah, yang ingin kami pertanyakan di sini adalah sejauh mana kelanjutan progres tersebut Pak, karena yang kita lihat sampai sekarang sampai dari awal kepengurusan sampai periode ini berakhir, kepengurusan Pak Amir ini belum kami lihat belum ada perkembangan lebih lanjut, artinya masih stagnan begitu aja Pak. Jadi kami selaku perwakilan ingin meminta penjelasan dari Pak Ketua Divisi tadi Pak yang mungkin bisa kami pertanyakan. Itu kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Bapak Sulis dari Ping ya. Informasi untuk malah AC atau yang kerennya itu air washer ya. Yang pertama dari spinning tahun 2022 kalau tidak salah Pak Siswanto itu ya. Ada yang jebol, terus yang catering spinning itu langsung ada perbaikan ya. Dan alhamdulillah untuk spinning ya. Tapi untuk whipping memang ini agak sulit Pak karena dia alasan dengan budget ya. Tapi kemarin sudah ada informasi dan sudah dilihat sama pimpinan dari engine Pak Bono. Ya insya Allah untuk tahun 2024 whipping katanya diprioritaskan gitu ya. Jadi saya pun nanti mohon bantu kepada penerus regenerasi, insya Allah diteruskan untuk perjuangannya itu Pak Sulis ya. Terima kasih Pak Sulis. Ya terima kasih. Mungkin ada lagi untuk dari rekan-rekan para peserta sidang, silakan. Cukup? Ya, kalau tidak ada, terima kasih. Silakan kembali ke tempat, Pak Amir. Kita masuk ke agenda ketiga, penetapan komisi-komisi. Sama-sama kita ketahui di dalam pasal 11 komisi-komisi ada terbagi dalam 3 komisi. Pertama, komisi pertanggungjawaban. Yang kedua komisi program kerja, dan yang ketiga komisi rekomendasi. Di sini dalam masing-masing komisi ada 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, dan 1 orang sekretaris. Saya di sini akan menunjuk yang di nomor pertama angka 1, dia masuk ke dalam komisi pertanggungjawaban. Yang di nomor kedua masuk ke dalam komisi program kerja. Dan yang di angka ketiga masuk ke dalam komisi rekomendasi.
Absen aja, absen. Saya absen, bisa apa? Ya, saya sedikit sini ya. Bertanya tentang komisi. Ya silakan Pak Muhajir. Pertama, saya kan sibuk, saya pengen menanyakan tentang komisi. Lihat absen aja Pak. 26. Biasanya kan pimpinan sidang itu tidak ikut dalam komisi. Nah, kalau saya mengajukan pimpinan sidang tidak ikut di komisi, Pak Amir juga selaku ketua periode 2024 tidak ada di komisi, saya sendiri juga kota terpilih tidak ikut komisi. Jadi silakan yang luarnya diatur. Karena kalau diikutkan dalam komisi itu kontradiksi ya. Apalagi kalau Pak Amir diikutkan di komisi A, masa dia menilai pekerjaan dia? Kalau saya umpamanya jatuhnya di komisi program kerja, udah saya bilang aja, udah nggak usah ada program kerjanya, biar enak saya ke depan. Jadi itu bos saya gitu, makanya di luar 4 orang ini silakan tidak diikutkan di komisi, yang lainnya silakan. Baik, terima kasih. Mungkin saya tunjuk ya dari Pak Harjanto di angka nomor 1, Pak Heru nomor 2, Pak Arif nomor 3, Pak Eko nomor 1, Pak Asep nomor 2, Pak Wahida nomor 3, Pak Cucu nomor 1, Pak Dedi nomor 2, Pak Artian nomor 3, Pak Tarya nomor 1, Pak Tatang nomor 2, Pak Beno nomor 3, Pak Andi nomor 1, Pak Iwan R nomor 2, Pak Siswanto nomor 3, Pak Sulis nomor 1, Pak Ripan nomor 2, Pak Sanudin nomor 3, Pak Mali nomor 1, Pak Dasman nomor 2. Sekian, mungkin itu yang saya tunjuk. Tolong yang di angka 1 itu masuk komisi pertanggungjawaban, dan di angka kedua itu komisi program kerja, dan yang ketiga komisi rekomendasi. Sesuai nomor, sepakat ya? Dan SK-nya akan kami bacakan. Ini saya akan bacakan pembentukan komisi-komisi SK-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Rapat Umum Anggota 18 SPA FSPI PT Istem nomor KEP 4 garing Ruta 18 garing FSPI garing Istem garing 2024 tentang pembentukan komisi-komisi Rapat Umum Anggota 18 SPA FSPI PT Istem. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Rapat Umum Anggota 18 SPA FSPI PT Istem menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Ruta 18 SPA FSPI PT Istem tentang pembentukan komisi-komisi dalam Ruta 18 SPA FSPI PT Istem. Pertama, membentuk 3 komisi yang terdiri dari 1. Komisi A, pertanggungjawaban pengurus SPA FSP PT Istem periode tahun 2021-2024. Kedua, Komisi B, program kerja pengurus SPA FSP PT Istem periode tahun 2024-2027. 3. Komisi C, rekomendasi. Kedua, menetapkan personalia peserta pada komisi-komisi sebagaimana diktum pertama sebagaimana terlampir. Ketiga, apabila dipandang perlu sesuai dengan tata tertib Ruta 18 SPA FSP PT Istem dibentuk subkomisi. Keempat, hasil rapat komisi dilaporkan dalam sidang paripurna Ruta 18 SPA FSPI PT Istem. Kelima,
Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya. Ditetapkan di Tangerang pada tanggal 7 Agustus 2024. Pimpinan Rapat Umum Anggota 18 SPA FSP PT Eastern, Ketua Iwan Kurniawan, Wakil Ketua Diki Lutfi, Sekretaris Kasiran. Terima kasih. Baik, lanjut ke agenda keempat, sidang komisi-komisi. Untuk itu, para peserta sidang komisi yang sudah tadi kami tunjuk diharapkan memasuki ruang sidang komisi. Untuk itu, saya diwakilkan untuk komisi pertanggungjawaban, Pak Harjanto, silakan maju ke depan. Dan jangan lupa untuk nanti dibentuk untuk ketua dan wakil ketua dan sekretaris. Pak Harjanto, silakan. Komisi B, Pak Heru. Komisi C, Pak Arif. Untuk para peserta sidang komisi diharapkan masuk ke ruangan sidang, dan di sini kami akan beri waktu 45 menit dan akan kembali setengah 1 dari sekarang. Ini udah masuk jam setengah 1. Udah biarin aja, rapat aja mereka. Ada yang ini, ada yang ngomong. Ada yang kursi, ada yang kursi. Udah biarin mereka rapat, kita istirahat.